Pada 1000 hari pertama kehidupan, faktor nutrisi lah yang paling penting dalam perkembangan otak seorang anak. Kira-kira dok, dari pola asuh orang tua sendiri, apakah berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan yang dimiliki oleh anak nih dok? Maka yang paling penting adalah bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak dijaga tuh. Jadi saat anaknya ikut les sesuatu bukan hanya keinginan orang tuanya aja nih ya. Oke dok, berarti harus ada keseimbangan antara aktivitas fisik dan juga teknologi ya dok ya? Welcome to Algorithmics Podcast. Halo teman-teman Algorithmics dan juga parents di rumah. Hari ini aku Mentari akan membawakan podcast tentang kecerdasan anak. Nah, pembahasan hari ini aku nggak akan sendirian, tapi ditemani dengan pemateri kita, yaitu ada Dr. Mulki Angela, SPA PhD. Nah, Dr. Mulki sendiri atau akrab disapa Dr. Kiki adalah dokter spesialis anak loh, dan kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang kecerdasan anak. Nah, parents dan teman-teman Algorithmics di rumah, sebelum kita memulai podcast hari ini, kita langsung kenalan aja yuk dengan pemateri kita pada hari ini. Inilah dia, Dr. Mulki. Halo dok. Halo Tari. Oke dok, mungkin dokter bisa kenalan dulu nih sama parents dan juga teman-teman Algorithmics di rumah. Halo teman Algorithmics, ayah dan bunda, papa mama di rumah. Saya Dr. Mulki Angela, dokter spesialis anak. Saya biasa dipanggil Dokter Kiki. Saya berpraktik di Jakarta. Oke, biasa akrab dipanggil dengan Dokter Kiki, dan Dokter Kiki ini sudah berpengalaman terkait parenting, menangani anak-anak, dan juga telah memiliki beberapa pengalaman. Oleh karena itu, kita langsung aja nih teman-teman membahas terkait kecerdasan pada anak. Yang pertama nih dok, menurut pandangan medis berdasarkan latar belakang yang Dokter Kiki miliki, apa saja sih faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak terutama sejak usia dini nih dok? Ya, jadi kan memang yang kita ketahui nih, kalau misalnya seorang anak tentunya ada faktor dari ayah ibunya ya. Tapi secara umum untuk keturunan ataupun gen gitu ya, genetik, itu hanya sekitar 40-60% faktor kecerdasan itu. Sisanya dari mana? Dari lingkungan. Jadi yang utama bagaimana pola asuh kita, kemudian lingkungan si anak sendiri, bagaimana saat dia tumbuh dan berkembang itu kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi memang yang utama pada saat kita membesarkan anak, tentunya yang utama adalah bagaimana kebutuhan asih dan asuhnya tercukupi. Oke dok, berarti lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya dok ya, walaupun mungkin ada sebagian beberapa persentase dari genetik ya dok ya. Nah selanjutnya gimana sih dok kalau kita untuk mengidentifikasi nih dok terkait bakat alami yang anak kita tuh miliki, sehingga nantinya kita bisa mengembangkan bakat alami tersebut sehingga nantinya bisa menjadi sebuah keunggulan bagi anak tersebut nih dok. Ya, jadi memang tentunya dalam perkembangan seorang anak ya, peran orang tua sangat penting ya, Tari ya. Jadi semenjak anaknya nggak hanya sejak sudah menjadi bayi gitu ya waktu lahir, tapi sejak dari masa kandungan, bagaimana ibunya berinteraksi dengan janin, kemudian bagaimana ayahnya juga berinteraksi dengan janin tersebut, juga akan berpengaruh pada perkembangan seorang anak. Jadi yang paling penting memang sejak masa janin, kemudian setelah lahir menjadi bayi, kemudian menjadi anak, remaja, hingga dewasa, faktor dari orang tua, keluarga, lingkungan sangat penting bagi anak itu. Oke, parents dan teman-teman Algorithmics di rumah, mengenali kecerdasan anak bukan hanya menjadi peran bagi anak sendiri, tetapi juga ada peran dari orang tua di rumah. Oleh karena itu, Algorithmics punya penawaran yang sangat menarik, yaitu adanya program kelas coding gratis yang bisa dilakukan secara online maupun offline. Oleh karena itu, buat teman-teman Algorithmics dan juga parents yang tertarik, bisa langsung klik link di deskripsi, karena dari Algorithmics sendiri menyediakan kelas coding gratis yang mampu meningkatkan fokus anak secara kreatif dan juga mampu mengembangkan kreativitas anak. Jangan lupa ikut kelasnya ya.
Oke dok, nah kira-kira ya dok ya, kalau misalnya kita melihat anak-anak yang kita labelin dengan kata cerdas ya dok ya, apakah ada ciri-ciri tertentu yang memang bisa dikenali sejak dini nih dok terkait, oh anak ini cerdas gitu, apakah kita bisa mengenali ciri-cirinya dok? Ya, kalau kita menyinggung tentang cerdas, cerdas itu kan tidak hanya satu poin ya. Jadi kalau secara umum kita mengenal ada yang multiple intelligences. Nah, kalau yang kita sering katakan cerdas itu kan hanya berpaku pada cerdas masalah sains gitu mungkin ya. Pada kecerdasan itu multiple gitu ya. Ada kecerdasan sifatnya interpersonal, intrapersonal, verbal gitu ya. Kemudian natural, logical, matematik, kemudian musical itu termasuk visual spasial, dan juga memang ada kecerdasan yang intinya ada sekitar 8 gitu lah ya kalau kita sebut multiple intelligences. Tapi lagi-lagi pada saat orang tua melihat seorang anak, tentunya dilihat nih kan orang tua sudah berinteraksi dengan anak ya sejak dia tadi dalam kandungan kemudian menjadi bayi. Tentunya orang tua melihat pada saat masa perkembangannya anak ini tipe belajarnya cenderung seperti apa sih? Kan nggak semua orang belajar itu hanya dengan visual ya, membaca. Ada anak-anak yang lebih cenderung kecerdasannya cara belajarnya dengan cara kinestetik, banyak gerak gitu ya. Atau ada yang kecenderungannya lebih ke mendengar, auditori. Jadi orang tua melihat potensi ini. Dan jika memang orang tua ingin bertanya lebih lanjut, tentunya dapat berkonsultasi pada ahlinya seperti tentunya dengan kunjungan rutin ke dokter spesialis anak ya. Pada saat namanya anak itu sebenarnya kita nggak hanya pada saat bayi ataupun balita saja tuh kita pantau perkembangannya di dokter spesialis anak, tapi secara berkala sampai dengan dia menjadi remaja kita juga pantau secara berkala ke dokter spesialis anak. Nah, terkait dengan kecerdasan dan juga masalah sekolah, tentunya jika orang tua membutuhkan pendapat dari ahli dapat berkonsultasi pada psikolog gitu ya. Jadi memang pada saat orang tua melihat nih kira-kira tipe belajar anak saya seperti ini gitu. Kemudian oh ternyata anak saya bakatnya lebih ke bidang tertentu nih, kelihatannya dia menyenangi hal tersebut, mungkin dapat digali potensinya gitu ya, dapat berkonsultasi pada para ahli. Kemudian juga tentunya sejak dini kan sudah banyak sekarang kelas-kelas maupun tempat untuk belajar lah ya, kita bilangnya nggak mesti les di tempat belajar yang sesuai dengan usia anak. Tentunya kalau untuk belajarnya formal itu usianya usia sekolah. Benar, ya dok. Usia sekolah itu kan di atas 6 tahun lah kita bilangnya ya. Tapi kalau secara umum pada anak-anak prasekolah tentunya kita juga berikan kegiatan yang positif nih pada anak-anak kita gitu. Oke dok, kalau tadi dokter udah jelasin gimana sih cara mengidentifikasi mulai dari model cara belajar anak-anak ini seperti apa. Nah, kira-kira dok dari pola asuh orang tua sendiri apakah berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan yang dimiliki oleh anak nih dok? Kira-kira kalau berpengaruh seperti apa sih dok pengaruh dari pola asuh orang tua sendiri? Ya, untuk pola asuh orang tua tentunya sangat berperan penting ya pada tumbuh kembang anak gitu. Karena kan namanya seorang anak lingkungan utamanya adalah dari orang Orang tua. tua gitu. Di rumahnya kan ada orang tua, mungkin kalau memang keluarganya keluarga besar ya mungkin ada nenek, kakek, om, tante, dan juga mungkin ada pengasuh gitu ya. Tapi secara umum seorang anak kan melihatnya ada ayah dan ibu, karena ya dia juga lahir dari ayah dan ibu gitu ya. Dan kalau kita selama ini mungkin berpikir pengasuhan itu lebih banyak ibunya dong yang mengasuh, ayahnya kan bekerja gitu ya. Padahal nggak seperti itu, karena peran dari masing-masing baik ayah maupun ibu sangat penting bagi tumbuh kembang si anak. Tentunya orang tua dapat berbagi peran lah bagaimana mereka dalam memberikan pengasuhan, kemudian ya tadi komponen asa, asi, dan asuhnya itu dilengkapi oleh kedua orang tuanya, termasuk jika memang di lingkungan keluarga besar ya tentunya kan kita pernah mendengar istilah it takes a village to raise a child ya. Jadi nggak hanya bergantung pada dua individu ayah dan ibu nih, tapi it takes a village. Jadi ya keluarga besar, lingkungan, semuanya berperan untuk tumbuh kembang seorang anak. Oke dok, berarti memang anak ini melihat orang tua sebagai role modelnya ya dok ya. Jadi harus ada keseimbangan peran antara ayah dan juga ibu. Nah kira-kira dok kalau semisal tadi udah dibahas tentang pola asuhnya, sekarang kita masuk terkait komunikasi nih dok. Karena biasanya yang kita temui adalah kelemahannya adalah adanya lack communication nih dok. Kekurangan komunikasi antara anak dan juga orang tua. Padahal
menurut dokter sendiri seberapa penting sih dok komunikasi dan juga interaksi antar orang tua dan juga anak? Sehingga apakah komunikasi dan interaksi ini dapat mempengaruhi kecerdasan pada anak juga nih dok? Menurut dokter sendiri gimana nih dok? Ya, namanya manusia memang kebutuhan utama komunikasi ya. Iya dok. Kan kita ada makhluk sosial nih, jadi namanya makhluk sosial kan kita berkomunikasi dengan orang yang lain. Nah, tentunya orang tua ke anak bagaimana? Komunikasinya memang paling penting. Tentunya nggak hanya kepada anak ya, dengan pasangan, dengan anggota keluarga yang lain, dengan lingkungan gitu ya. Jadi memang komunikasi inilah yang kita ajarkan pada anak sejak dini. Contohnya apa? Misal bayi. Bayi itu kan mungkin kita tahunya bayi hanya menangis ya, tapi menangis adalah bentuk komunikasinya bayi kepada orang tuanya. Mungkin dia merasa nggak nyaman, dia merasa haus, lapar gitu ya, atau mungkin popoknya basah gitu ya, pampersnya basah, jadi dia ingin diganti gitu, atau mungkin dia sedang mengantuk, ingin dipeluk gitu kan, bentuk komunikasi paling mudah dari bayi dengan menangis. Nah, kemudian orang tua bagaimana melihat bayi itu ya diajak berkomunikasi. Jadi kalau misalnya kita melihat ya mungkin kesannya sejak bayi kan belum bisa ngomong ya dok gitu. Tapi kita bisa melihat bahkan dia bereaksi dengan apa yang kita katakan gitu ya. Jadi sejak dini orang tua membiasakan diri berkomunikasi dengan anaknya walaupun misalnya dia belum bisa ngomong. Nah, misal bayi kan kita respon keinginannya apa. Tentunya semakin dia bertumbuh besar menjadi seorang anak, dia mulai akan lebih cerewet ya, lebih keluar kata-katanya banyak. Itu pun kebanyakan nih sekarang ada anak-anak yang terlambat bicaranya. Ternyata komunikasi dua arah dari orang tua kepada anak kurang. Jadi memang komunikasi itu sangat penting. Termasuk pada saat anak semakin beranjak besar ya. Baik itu usia sekolah, remaja, kemudian menjadi dewasa. Itu komunikasi memang kita jaga. Sangat penting karena dengan komunikasi itulah kita bisa membangun kepercayaan satu sama lain. Oke dok, nah menyambung hal tersebut ya dok, pasti kan komunikasi juga berdampak terhadap emosional anak ya dok ya. Nah, gimana sih dok cara untuk membentuk terkait kecerdasan emosional pada anak sendiri dok? Apakah orang tua juga berperan dalam membentuk kecerdasan emosional anak? Karena kan kecerdasan gak melulu terkait sains dan juga tadi yang udah dijelasin ya sama dokter beberapa kecerdasan yang udah dikenal. Nah, kira-kira kalau kecerdasan pada emosional anak itu apakah gimana sih dok cara orang tua ini dapat membentuk kecerdasan emosional pada anak nih dok? Ya, mungkin kita bahas dulu ya domain perkembangan itu. Kalau secara umum nih domain perkembangan tadi kan kita sempat singgung tentang multiple intelligences tadi yang sekitar 8 itu ya. Nah, kalau kita singgung masalah domain perkembangan itu secara umum ada 4 domain gitu ya. Ada ranah motorik kasar, motorik halus, kemudian personal sosial dan juga emosional, dan kognitif bahasa gitu ya. Nah, jadi ada nih masalah personal sosial dan emosional itu termasuk dalam ranah perkembangan dari seorang anak. Dan bagaimana membentuknya? Yaitu dengan interaksi sehari-hari, stimulasi dari orang tuanya. Jadi misalnya nih anaknya sekarang masih usia 1 tahun gitu ya. Ternyata 1 tahun itu sudah mulai bisa diajarkan untuk makan sendiri, diberikan sendok, dibantu ya tentunya dengan orang tua. Kemudian beranjak dia semakin besar, usianya sudah mungkin memasuki usia toddler gitu ya, usia ya di bawah 5 tahun lah, balita gitu kita sebutnya. Nah, kita ajarkan bagaimana ada kemandirian, memakai baju ya, melepaskan bajunya. Kemudian semakin dia bertambah besar memasang kancing sendiri gitu ya. Contoh dari aspek personal sosial dan kemandirian. Dan juga tentunya bagaimana bermain bersama teman-teman ataupun berinteraksi dengan lingkungan. Itu termasuk dalam ranah untuk mengembangkan ranah tadi ya, sosial dan emosional anak gitu. Nah, semakin besar dia di sekolah ataupun pada masa remaja, tentunya kita tetap memperhatikan hal tersebut lah, karena bagaimanapun faktor emosional ini kan berpengaruh sekali ya dalam hubungan seseorang dengan lingkungan gitu. Gimana caranya dia mau berhubungan dengan baik kalau anaknya tidak bisa meregulasi emosinya gitu ya. Jadi memang tentunya tidak hanya kita mengajarkan bagaimana kita berbicara dengan anak, tapi orang tua juga memberikan contoh yang baik kepada anak. Gimana anaknya mau berperilaku yang baik, tidak marah-marah melulu kalau orang tua di rumah ternyata hobinya teriak-teriak, marah-marah gitu ya kan. Anak adalah imitator yang
unggul gitu ya, jadi peniru ulung. Jadi sebagai orang tua peran kita memang sangat penting ya sepanjang hayatnya anak tersebut. Oke dok, berarti memang kalau orang sekarang bilang kayak anak nih cerminan dari orang tuanya itu seperti apa ya dok? Kalau misalnya pepatah kan bilang buah jatuh gak jauh dari pohonnya kan dok ya. Nah kalau tadi kita udah bahas terkait pola asuhnya nih dok, sekarang kita bahas terkait secara eksternal nih dok, makanan. Apakah ada makanan yang memang berpengaruh atau dapat menstimulasi kecerdasan anak sih dok? Apakah memang ada makanan-makanan tertentu dok? Kalau makanan tertentunya sih enggak ya. Tapi yang utama dalam masa 1000 hari pertama kehidupan itu kan masa dimana otak itu sangat berkembang cepat ya. Sebenarnya paling cepat memang ya di masa janin. Tapi ya setelah itu dalam 1000 hari pertama kehidupan itu kan termasuk dari masa janin sampai dengan kira-kira anaknya usia 2 tahun gitu ya. Jadi pada 1000 hari pertama kehidupan faktor nutrisi lah yang paling penting dalam perkembangan otak seorang anak. Jadi kecukupan nutrisinya. Kalau kita menyebut makanan yang unggul ada nggak ya dok? Ya makanan itu meliputi semua zat gizinya yang harus seimbang ya. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak, vitamin, mineral, air. Jadi komponen yang kita perhatikan termasuk kecukupan dari nutrisi anak itu. Jadi memang pada masa 1000 hari pertama kehidupan itu kan bayi lah kita kategorikan ya karena kan di bawah 2 tahun. Memang sangat krusial masalah nutrisi ini. Jadi oleh karena itu memang pada 1000 hari pertama kehidupan seorang anak secara rutin kan kita ukur berat badannya, kemudian ukur panjang badan ataupun tinggi badannya dan juga lingkar kepala anak karena kita akan melihat parameter tumbuhnya bagaimana nih, apakah baik atau tidak. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kecukupan nutrisinya gitu. Dan tentunya jika orang tua merasa khawatir ya memang dikonsultasikan pada ahli ya. Jadi pada 1000 hari pertama kehidupan itu kan anak bayi itu kan banyak ada ukur berat badan, panjang badan tiap bulannya, lingkar kepala gitu ya. Dan juga ada jadwal vaksinasinya. Nah biasanya orang tua tentunya akan berkala tuh kunjungan ke dokter spesialis anak. Sehingga kita dapat memantau bagaimana sebenarnya pertumbuhan anaknya apakah sesuai gitu ya. Dan juga perkembangannya. Oke dok, nah kalau dari dokter sendiri dari tadi 1000 hari pertama ya dok ya. Nah, apakah juga ada peranan penting dari ASI dok? Apakah ASI juga merupakan salah satu nutrisi yang penting agar mendukung kecerdasan anak sendiri dok? Ya, jadi kalau kita bicara nutrisi memang bahkan rekomendasi dari WHO sendiri ya, WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia, semua lembaga yang terkait dengan dokter anak sedunia setuju bahwa faktor utama untuk pemberian nutrisi dimulai dari yang pertama adalah memberikan inisiasi menyusui dini atau IMD. Jadi kan pada saat baru lahir ya, bayinya itu langsung skin to skin kontak sama ibu dan mulai untuk ya belajar menyusul lah gitu ya. Dengan IMD ini maka akan mempengaruhi nih utamanya untuk keberhasilan si ibu menyusui nantinya. Dan setelah IMD akan dilanjutkan dengan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah tidak dicampur dengan makanan ataupun bahkan air putih pun enggak. Jadi dalam 6 bulan pertama bayi cukup hanya minum ASI ya. Atau jika dengan indikasi tertentu makanya baru butuh tambahan yang lain. Tapi secara umum kita menyarankan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan setelah usia 6 bulan bagaimana dok? Dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI dan tetap melanjutkan menyusui sampai dengan usianya 2 tahun atau lebih. Jadi memang pondasi utama dari pemberian nutrisi pada anak adalah tentunya dari ASI gitu ya. Nah, Dokter Kiki, sekarang kita bahas terkait aktivitas dan juga kecerdasan anak. Kira-kira seberapa besar nih pengaruh stimulasi melalui permainan edukatif untuk mendukung kecerdasan pada anak nih, Dok? Ya, untuk stimulasi permainan edukatif ya. Yang utama sebenarnya untuk menstimulasi kecerdasan anak pada anak baik itu ya balita terutama ya dan prasekolah memang adalah aktivitas fisik. Jadi orang tua mengajak anak bermain ya. Pada saat bermain itu utamakan tetap ada aktivitas fisik yang sifatnya outdoor gitu ya, melihat bermain di taman gitu ya, melihat banyak orang. Jika memang ada kegiatan yang di rumah tentunya harus ada permainan sifatnya interaktif antara orang tua dan anak.
gitu. Jadi poin utamanya adalah orang tuanya melakukan kegiatan yang interaktif dengan anak dalam bermain. Dan memang dalam hal apapun saat seorang anak bermain, orang tua sebaiknya mendampingi. Begitu juga pada saat usia sekolah, kan kalau zaman sekarang kan anak-anak sudah cenderung sudah akrab lah dengan screen time gitu ya. Jadi memang pendampingan orang tua sangat penting pada saat anak bermain. Dan untuk pemilihan permainan bagaimana? Ya tentunya orang tua memilih konten yang sesuai dengan usia anak tersebut ya. Jika memang pada anak usia sekolah kan kita sudah bisa memberikan screen time. Tapi memang orang tua tetap memilihkan konten yang sesuai dengan anak dan pendampingan dari orang tua sangat penting. Oke dok, berarti harus ada keseimbangan antara aktivitas fisik dan juga teknologi ya dok ya, karena kan zaman sekarang anak-anak udah hidup berdampingan dengan penggunaan teknologi ya dok ya. Nah, tapi menurut dokter sendiri, apakah penggunaan teknologi ini manfaatnya cukup besar? Apakah memang yang lebih besar itu dari aktivitas fisik nih dok? Dan kalau memang ada pengaruh yang baik dari penggunaan teknologi sendiri, bagaimana sih dok tips and trick untuk menyeimbangkan nih antara manfaat kegiatan fisik dan juga penggunaan teknologi nih dok? Memang tadi kan sudah saya sebutkan ya tentang stimulasi ya yang sesuai dengan usianya. Tentunya kalau misalnya berbicara tentang teknologi untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun memang kita tidak sarankan screen time. Karena memang lebih baik interaksi yang dua arah gitu ya, komunikasi dengan orang tua, bermain bersama orang tua. Tetapi pada saat anak sudah di atas usia 2 tahun, untuk pemberian screen time masih diperbolehkan. Tapi tadi ya tentunya dengan pendampingan dari orang tua. Contohnya nih, Tari. Jadi kalau sudah di atas usia 2 tahun sampai dengan usia prasekolah, kita boleh memberikan anak screen time 1 jam per hari. Jadi total dalam seharinya ya. Kemudian pada saat anak sudah masuk usia sekolah, maksimal adalah 2 jam per hari. Termasuk pada remaja. Jadi screen time-nya dipakai sebagai untuk hiburan anak lah ya. Kemudian media komunikasi yang memang tidak terhindarkan di era sekarang begitu. Dan jika memungkinkan ya pilihlah screen time yang juga bisa menjadi sumber informasi dan edukasi bagi anak begitu. Nah kalau tadi dokter udah bahas terkait ada porsi-porsinya dok ya, ada yang 1 jam, ada 2 jam total dalam 1 hari. Nah kira-kira dari dokter sendiri ada gak sih dok cara untuk membagi semisal 1 jam per hari ini bisa dibagi di waktu-waktu kapan aja sih dok? Apakah waktu-waktu tersebut memang ideal atau strategis untuk anak-anak menggunakan screen time itu secara bermanfaat dok? Oh ya, jadi kalau tadi yang 1 jam per hari adalah untuk anak yang di atas 2 tahun sampai dengan prasekolah ya. Jadi memang kita berikan screen time sebagai bentuk hiburan masih diperbolehkan. Tapi maksimal tadi kan pembatasan waktunya 1 jam per hari untuk anak usia di atas 2 tahun sampai dengan prasekolah. Nah, 1 jam itu tentunya jangan sampai mengganggu waktu makan dan waktu tidur si anak. Jadi nggak ada lagi tuh istilahnya lagi makan dikasih deh dok gadgetnya gitu biar anaknya anteng mau makan. Padahal ternyata justru itu akan mengganggu proses makannya si anak. Jadi jika memang digunakan untuk sarana hiburan atau pada saat anak bermain gitu ya, boleh diberikan misalnya nonton TV gitu anaknya pada saat sedang jam-jam bermain. Tentunya didampingi orang tua nih. Misalnya tayangan TV-nya tayangan bernyanyi gitu ya. Orang tuanya mungkin ikut menyanyikan hal yang sama dengan yang ditampilkan di TV, kemudian mengajak anaknya berjoget gitu ya. Jadi ada interaksi antara orang tua dengan anak pada saat anak menonton TV tersebut gitu. Jadi nggak hanya ini sudah jamnya anaknya main nih gitu. Ya udah nih setelin TV ya dek, mama ngapain gitu ya. Jadi mamanya sibuk sendiri, anaknya sibuk sendiri. Terus habislah 1 jam anaknya total nonton, ditambah lagi waktu yang nanti ditambah lagi sama mamanya, melebihi batasan waktu yang semestinya gitu. Jadi memang kegunaan tadi screen time-nya boleh untuk hiburan tapi memang ada batas waktunya. Termasuk pada usia anak yang sudah usia sekolah kan maksimal tadi screen time-nya itu 2 jam per hari ya. Nah, orang tua juga mesti tahu nih, misalkan sekarang anak SD, anak SMP, SMA sudah akrab dengan game online gitu ya. Jadi orang tua bisa memberikan batas pada anak tersebut bahwa memang maksimal main game online-nya ya untuk total hariannya hanya 2 jam per hari gitu. Jika memang sudah dihabiskan waktunya oleh anak untuk bermain game online ya tentunya jatahnya habis dong hari itu gitu ya. Tetapi jika memang anak itu menggunakan screen time-nya untuk belajar, misalnya tadi dia main game 2 jam. Terus kemudian dia mau belajar dari internet untuk pelajaran yang sekolah hari ini gitu. Mungkin terkait pelajaran matematika mau ngelihat channel tertentu di internet
internet gitu ya yang untuk belajar itu masih diperbolehkan karena bukan untuk tujuan yang bersifat hiburan ya. Tapi kalau untuk yang hiburan hanya batasnya 2 jam gitu. Jadi memang orang karena waktunya terbatas jadi manfaatkanlah waktu tersebut dengan kegiatan yang optimal lah untuk anak ya yang bersifat edukatif gitu ya. Apalagi kan sekarang sudah ya dunia tuh udah nyambung aja dengan internet gitu Iya ya. dok. Kelas-kelas tuh udah ada yang online gitu. Jadi daripada membiarkan anak bermain yang nggak tahu arahnya gitu dalam waktu yang 2 jam itu mungkin bisa diarahkan dengan kegiatan yang bersifat edukatif yang sifatnya online juga gitu. Oke dok, berarti screen time itu bukan berarti melepas anak full sendiri ya dok ya, tapi juga ada Iya. peran orang tua untuk secara interaktif lah ya dok ya, cuman dengan bantuan teknologi. Jadi membantu juga sih dok buat orang tua, kan kadang suka bingung ya dok ya, harus gimana sih biar anak tuh nggak bosan, mungkin permainan apa, dan ternyata teknologi itu berperan di situ dok. Nah kira-kira dok kalau misal tadi disinggung tentang multiple intelligences, nah dari usia berapa sih dok kira-kira bisa terindikasi misal anak ini punya jenis kecerdasan di tipe berapa atau gimana nih dok? Nah kira-kira itu di usia berapa sih dok? Dan gimana sih cara orang tua bisa mengidentifikasi jenis kecerdasan tersebut dok? Ya, sebenarnya kalau untuk anak prasekolah kita nggak tekankan tentang kecerdasan anak saya ini apa ya dok, digenjot gitu ya, mungkin dia sampai capek lah belajar ini dan itu gitu, karena kan belum usianya untuk yang sampai sibuk belajar gitu ya, lebih kita tekankan ke bermain gitu pada anak usia prasekolah. Tapi jika anaknya sudah masuk usia sekolah kan sudah kelihatan juga ya bakat minatnya kemana, mungkin selain anaknya itu belajar di sekolah, tentunya bisa ikut kegiatan di luar sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya. Selama itu positif, apapun itu sebenarnya tidak menjadi masalah gitu, asalkan memang tadi orang tua juga ikut mendukung dan ikut juga mengetahui ya, termasuk tadi ya misalnya ada kegiatan yang ternyata tidak sesuai, tentu orang tua bisa membatasi hal tersebut gitu. Jadi memang kalau untuk anak tentunya di usia prasekolah kita lebih sarankan untuk kegiatan yang lebih banyak permainan ya, bermain bersama orang tua. Tapi saat sudah usia sekolah ya kita bisa sesuaikan tuh dengan minat dan bakat si anak tersebut. Dan kalau misalnya dok, apakah mesti kecerdasan anak saya ini dan itu? Ya sebenarnya nggak sekaku itu juga ya. Jadi memang kita sesuaikan lagi gitu. Dan memang utamanya adalah tentunya pada saat anak usia sekolah ya belajar formalnya ya mengikutilah dengan kurikulum yang ada di sekolah. Tapi untuk kegiatan ekstrakurikuler, nah itu orang tua mungkin bisa pilihkan nih yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak tersebut. Dan pilihkanlah kegiatan yang bersifat edukatif gitu ya. Usahakan jangan sampai membuang-buang waktu si anak gitu. Oke dok, karena kita udah bahas cukup kompleks ya dok ya. Sekarang kita bisa bahas terkait tantangan umum dari anaknya sendiri dok. Kira-kira tantangan umum dari anak untuk mengembangkan kecerdasannya itu kira-kira apa sih dok biasanya? Tantangan umum ya bagi si anak untuk mengembangkan kecerdasan yang dia miliki nih dok. Kan ada anak yang kayak ngerasa aku pinter di sini tapi kadang menemui beberapa kendala nih dok, kayak mungkin cepet bosen. Jadinya kalau aku sendiri ya dok ya pernah ngalamin kayak aku nih jago deh di sini, ketika aku ngulik ternyata susah jadi aku tinggalin aja gitu loh dok. Padahal mungkin itu baru satu kesulitan dari beberapa, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan kan dok. Nah itu gimana sih dok cara kita untuk mengatasinya nih dok dari sisi anak-anak sendiri nih dok? Itu mungkin dialami oleh anak-anak yang agak besar ya, kayaknya udah yang pre-teenager sampai ke atas mungkin ya. Kalau misalnya anaknya baru masuk sekolah SD saat itu mungkin belum sampai masih mau belum diarahin ada ya. belum ada pengalamannya. Nah begitu anaknya sudah semakin besar mungkin dia sudah mulai mengetahui minat dan bakatnya tadi. Makanya paling penting adalah bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak dijaga tuh. Jadi saat anaknya ikut les sesuatu bukan hanya keinginan orang tuanya aja nih ya, tapi juga disesuaikan dengan bagaimana, apakah anaknya tertarik, apakah anaknya juga kemampuannya sesuai dengan hal tersebut. Nah jadi kadang kan orang tua masukin tuh kayak ya udah masukin deh karena katanya ini bagus ya, namanya juga banyak banget ya kalau promosi iklan kan banyak banget gitu ya testimoni orang-orang. Tapi kan lagi-lagi kita sesuaikan dengan kondisi bagaimana kitanya gitu ya. Jadi yang tadi jika memang menghadapi tantangan tertentu tuh sebenarnya memang utamanya mungkin menurut saya malah komunikasi tuh menurut saya. Jadi komunikasi orang tua dan anak terkait dengan hal yang dikerjakan si anak itu gitu ya. Jadi jangan sampai malah ujung-ujungnya ikut ini bentar
berhenti, ikut yang lain lagi, berhenti, akhirnya kan nggak ada yang bisa gitu ya. Jadi memang tadi peranan dari komunikasi orang tua terhadap anak itu sangat penting dalam pendidikan anak. Oke dok, nah kira-kira kalau dari orang tua nih dok, tanda-tanda yang harus diwaspadai karena beberapa orang tua memiliki kekhawatiran terkait anak-anaknya ini memiliki keterlambatan dalam perkembangan intelektual ya dok ya. Nah kira-kira ada nggak sih dok hal-hal yang perlu dihindari agar orang tua ketika menghadapi hal tersebut mungkin ada langkah-langkah antisipasi ya dok ya. Nah kira-kira dari dokter sendiri ada ada yang mau disampaikan nggak dok terkait hal-hal yang perlu diwaspadai oleh para orang tua di rumah nih dok? Oke. Jadi keterlambatan intelektual ya. Nah tadi makanya utamanya bagaimana stimulasi dari orang tuanya sejak anaknya kecil. Karena kan nggak ujuk-ujuk begitu ya umurnya sekian, pintar ini. Di rumah nggak pernah diajarin, dicontohin ataupun didekatkan pada kondisi itu ya bagaimana si anaknya mau mengerti kan. Jadi sebenarnya emang itu sifatnya jangka panjang tuh ya dari sejak anaknya tadi dalam kandungan, bayi gitu ya. Stimulasi dari orang tua sangat penting terutama nih contoh yang utama adalah orang tua itu kita sarankan untuk membacakan buku untuk anak sejak bahkan dia masih bayi gitu ya. Awalnya mungkin hanya membaca buku yang gambar-gambar aja kan misalnya kayak gambar hewan gitu ya. Terus ini kucing gitu kan apa hewan apa. Terus lama-lama kan akan mulai menunjuk misalnya yang mana yang kucing deh gitu ya. Atau misalnya kayak buku tentang bagian tubuh ada mata, hidung, terus yang mata yang mana gitu kan. Lama kan kita mengajarkan lama-lama dia bisa menyebut misalnya mata ini gitu kan. Nah, semakin anaknya tambah besar juga tentunya misalnya tadi orang tua ingin anaknya pinternya matematika tapi di rumahnya aja nggak pernah gitu kayak ada suasana untuk belajar matematika atau belajar tentang hal yang logik gitu. Ya gimana anaknya juga mau tertarik ataupun bisa kan. Jadi kan memang kalau memang kita ingin anak itu juga ahli di bidang itu ya kita selain lihat minat dan bakatnya juga kita berikanlah kegiatan-kegiatan yang positif yang terkait dengan hal tersebut gitu ya. Jadi sangat penting peranan dari orang tua dalam pendidikan si anak. Oke dok, tadi kita udah bahas dari sisi anak dan juga dari sisi orang tua. Nah sekarang dari dokter sendiri, ada nggak sih dok tips dari dokter terkait para orang tua dan juga anak-anak sehingga perkembangan kecerdasannya ini dapat tumbuh dengan baik? Ada pesan-pesan nggak nih dok dari dokter sendiri buat para orang tua di rumah, juga buat anak-anak juga sih dok di rumah? Ya untuk para orang tua di rumah, ayah dan bunda, papa mama. Jadi memang kalau kita bicara tentang kesehatan anak, tentunya kita memperhatikan tumbuh dan kembangnya anak itu ya. Untuk faktor pertumbuhan sendiri yang utama adalah bagaimana kecukupan nutrisi si anak. Tadi kan sudah kita paparkan ya bahwa dimulai dari IMD, ASI eksklusif, pemberian MPASI sampai dengan melanjutkan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Kemudian kita jaga nih kecukupan nutrisi dari makanan si anak, terutama nih kayak anaknya masih prasekolah ya janganlah diberikan jajanannya yang melulu ultra processed food gitu ya kan, kita bisa lebih memilih makanan yang sehat ya, makanan rumahan, kemudian buah, sayur yang cukup pada si anak. Nah termasuk sampai dengan anaknya usia sekolah maupun remaja kita perhatikan juga nutrisinya. Karena ternyata memang remaja-remaja kita itu populasi yang kurang diperhatikan tuh. Kayaknya ya dulu kan waktu di bawah 5 tahun udah rajin nih ke dokter gitu ya. Pas udah remaja ternyata anaknya anemia, mamanya nggak ngeh gitu kan, apalagi remaja putri yang ada menstruasi gitu, terlupa. Jadi memang kita perhatikan masalah nutrisi itu sampai dengan anak kita nantinya menjadi remaja ya sebelum dia dewasa. Nah itu untuk faktor pertumbuhan. Untuk perkembangan yang utama adalah bagaimana tadi kita memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia si anak. Baik itu dari masa kandungan, kemudian bayi, anak, usia sekolah, remaja gitu ya. Kita berikan stimulasi yang sesuai dengan usianya. Dan kita melakukan komunikasi dan interaksi yang baik dengan anak tersebut. Di era yang modern seperti ini tentu kita nggak bisa menghindari nih masalah internet. Karena kan internet itu sudah menjadi teman kita sehari-hari lah ya. Ya tapi di balik ada dampak positifnya tentu ada dampak negatif yang harus dapat kita cegah gitu. Jadi perhatikan bagaimana cara berinternet yang sehat. Dengan caranya bagaimana? Pembatasan waktu penggunaan internet pada anak. Jadi memang kalau kita memberikan screen time itu diperbolehkan setelah anak usia 2 tahun ya. Tapi tadi ada batasnya. Usia 2 tahun sampai prasekolah pemberian screen time-nya hanya 1 jam per hari. Usia sekolah sampai dengan remaja hanya 2 jam per hari gitu ya. Dan kita utamakan kegiatan yang
ataupun tontonan ataupun materi yang sifatnya edukatif untuk si anak. Dan tentunya untuk internet yang sehat kita perhatikan juga masalah keamanan maupun privacy data si anak itu sendiri ya. Jadi jangan sampai pada saat anak menggunakan internet ternyata loss gitu ya sampai dengan semaunya sendiri. Jadi yang kita perhatikan dalam kesehatan anak adalah terutama dari tumbuh dan kembangnya tadi. Oke, parents dan teman-teman Algorithmics di rumah, mengenali kecerdasan anak bukan hanya menjadi peran bagi anak sendiri, tetapi juga ada peran dari orang tua di rumah. Oleh karena itu, Algorithmics punya penawaran yang sangat menarik, yaitu adanya program kelas coding gratis yang bisa dilakukan secara online maupun offline. Oleh karena itu, buat teman-teman Algorithmics dan juga parents yang tertarik, bisa langsung klik link di deskripsi, karena dari Algorithmics sendiri menyediakan kelas coding gratis yang mampu meningkatkan fokus anak secara kreatif dan juga mampu mengembangkan kreativitas anak. Jangan lupa ikut kelasnya ya. Nah, topik kita hari ini yang sangat menarik sudah cukup sampai di sini. Oleh karena itu, aku Mentari dan aku Dr. Kiki pamit undur diri dan sampai jumpa.